Kata Nabi, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Suamimu adalah jalan surgamu, kunci surgamu. Ketika kamu memperlakukan dia dengan baik, dan pintu nerakamu, kunci nerakamu ketika kamu memperlakukannya dengan tidak baik. Temanya pada hari ini, setegar Khadijah, selembut Aisyah. Alhamdulillah, kita ini dalam Islam enggak kurang-kurang suri tauladan. Kita mengikuti ajaran agamanya Allah. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita mentor-mentor dalam kehidupan. Contoh-contoh dalam kehidupan. Imam-imam bagi kita. Kayak kalau sholat, kalau jadi makmum kan lebih gampang sholatnya daripada jadi imam. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita nih dalam kehidupan dikasih contoh-contoh. Imam-imam, kita tinggal dengerin, kemudian kita bilang amin. Habis itu imamnya ruku, kita tinggal ikutan ruku. Imamnya i'tidal, kita tinggal i'tidal, dan seterusnya. Nah, imam-imam kita dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk siapapun yang berharap keridhaan Allah, untuk siapapun yang berharap bahagia di kehidupan akhirat. Uri kasih contohnya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai perempuan, ada beberapa hal yang tidak bisa secara langsung mengikuti baginda kita Nabi Muhammad, terutama terkait urusan kewanitaan kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan, tentu ada perbedaan antara kita dengan kaum laki-laki dalam tata cara menjalani kehidupan. Untuk itulah Nabi Muhammad mendidik orang-orang di sekelilingnya, sehingga beliau mengizinkan kita untuk menjadikan perempuan-perempuan ini sebagai suri tauladan bagi kita. Seperti yang akan kita bahas di sini adalah ummahatul mukminin, istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang terutamanya adalah Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, dua dari yang terbaik dari istri-istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan bahas satu demi satu insyaallah. Tentu nggak akan cukup waktu kita kalau kita mau ngebahas kisah hidup Sayyidah Khadijah, apalagi ditambah kisah hidup Sayyidah Aisyah. Itu sih sampai besok. Nggak cukup 1 jam, nggak cukup 1,5 jam. Kalau dibahas nih kayak jadi seminar 2 hari 3 hari. Karenanya saya hanya akan ambil penggalan-penggalan, cuplikan-cuplikan dalam kisah kehidupan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Semacam saya pungut 1, 2 berlian-berlian dalam tumpukan berlian-berliannya Sayyidah Khadijah.
berlian-berliannya Sayyidah Aisyah. Saya ambil aja dari yang kiranya bisa juga untuk kita ikuti dalam kehidupan kita, dan semoga juga menjadikan kita, semoga siapa tahu, salah satu dari berlian-berlian yang sekarang ada di atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Gak apa-apa berharap memang mesti yang tinggi-tinggi Bu. Padahal kalau ngelihat berlian, batu koral kali. Berlian jauh banget, kerikil kali ya. Apa jangan-jangan malah arang nih kayaknya nih. Tapi yang gak apa-apa, kita coba nih, kita liatin sambil terus belajar. Hingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut-pengikut wanita solehah. Hingga mudah-mudahan kita bisa menjadi sekurangnya pecinta wanita-wanita solehah yang di hari akhirat nanti kita bisa dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidah Khadijah, apa aja nih yang bisa kita ikuti dari kisah kehidupan beliau? Sekali lagi ya Bu, saya tidak akan menyampaikan biografi, saya tidak akan menyampaikan kisah sejarah, tidak. Saya hanya akan mengambil cuplikan-cuplikan kecil dari kisah kehidupan mereka tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, satu dari Sayyidah Khadijah kita belajar tentang keikhlasan. Melakukan sesuatu hanya karena Allah. Melakukan sesuatu hanya karena Allah, dan itu adalah sumber kekuatan, sumber ketegaran, sumber kekokohan hati yang dimiliki seorang hamba. Kamu akan jadi wanita yang kuat kalau kamu ikhlas. Kamu akan jadi wanita yang tegar kalau hati kamu selalu ikhlas. Kalau kamu melakukan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu seorang perempuan yang kuat. Karena kamu tidak bersandar kecuali kepada Allah. Dan karena kamu melakukan apapun hanya karena Allah, Allah pun menjadi bersama denganmu. Kamu hidup bersama dengan Allah. Orang kalau hidupnya sama Allah Bu, gimana mau lemah? Sang Maha Kuat bersama dengannya, bagaimana ia akan lemah? Seseorang yang bersama dengan yang kuat, ia pun akan tentu saja menjadi kuat. Hal paling indah pertama yang bisa kita ambil dari Sayyidah Khadijah adalah tentang keikhlasan. Kayak apa tuh keikhlasannya Sayyidah Khadijah? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu Bu, udah kepengen nikah sama Nabi dari mulai beliau masih belia. Bahkan nabinya masih belum jadi nabi. Nabinya masih kecil. Sayyidah Khadijah sudah pengen jadi istri Nabi. Kok bisa begitu? Sayyidah Khadijah itu teman-teman sekalian, lagi zaman remaja, kayak usia bahkan belia ya, masih usia belia. Di antara perempuan-perempuan lain yang sibuknya itu pengen kawin dapat laki-laki kaya, pengen kawin dapat laki-laki yang cakep, pengen kawin dapat laki-laki yang begini begitu. Sayyidah Khadijah malah sibuk belajar.
Karenanya beliau adalah satu dari sedikit, jangankan perempuan, laki-laki sekalipun. Zaman itu sedikit sekali yang bisa membaca, bisa menulis. Sayyidah Khadijah salah satu di antara mereka. Satu waktu beliau bermimpi. Mimpinya adalah melihat cahaya turun. Jadi ini ada cahaya turun dari atas langit ke kota Mekah. Kemudian dari kota Mekah nih turun ke Quraisy, ke area Quraisy. Dia datang ke sana seorang ahli kitab yang selama ini ngajarin Khadijah membaca dan menulis. Itu sebabnya Sayyidah Khadijah sudah beriman kepada Allah karena dibacakan kitab-kitab Injil, dibacakan kitab Taurat, dibacakan kitab-kitab di masa-masa lalu oleh pendeta tersebut. Dia ceritakan mimpinya. Saya tadi malam mimpi aneh. Waraqah ini usianya jauh di atasnya Khadijah. Walaupun sepupu, akan tetapi umurnya kayak umurnya orang tuanya Khadijah. Kayak umurnya bapaknya Sayyidah Khadijah gitu. Dia ceritain tuh mimpinya tadi malam. Waraqah bilang, in sadaqti fi maqulti. Jika kamu benar terhadap apa yang kamu ceritakan, kamu gak ngarang-ngarang. Karena kan orang kadang-kadang urusan mimpi aja suka ngarang. Lagi pula mimpi itu kadang-kadang gak ada artinya, kayak bunga tidur aja. Semalam saya mimpi macan. Kenapa tuh? Karena kemarinan kayaknya saya ada pergi ke kebun binatang. Jadi kadang-kadang sebagian mimpi emang gak ada artinya teman-teman. Kayak gak ada artinya aja gitu. Nah ini menceritakan mimpi yang memang ada artinya. Diceritakanlah itu kepada Waraqah. Kemudian Waraqah bilang, in sadaqti fi ma qulti ya Khadijah. Kalau benar kamu terhadap apa yang kamu ceritakan ini wahai Khadijah, yusyak an yub'ats nabi akhiruz zaman. Ketahuilah wahai Khadijah, sebentar lagi ini akan ada masa terutusnya Nabi akhiruz zaman. Dan Nabi ini tentu adalah merupakan cahaya. Jika seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu bermimpi cahaya itu turun ke pangkuanmu, maka itu artinya kamu akan menjadi istri Nabi akhiruz zaman. Dalam mimpinya Sayyidah Khadijah tuh habis cahayanya itu turun di pangkuan beliau, kemudian tersebar cahayanya, membias cahayanya sampai ke kota Mekah, kemudian sampai ke Jazirah Arab, kemudian terus sampai seluruh bumi ini diliputi dengan cahaya. Itu mimpinya Sayyidah Khadijah. Wah, matanya Sayyidah Khadijah langsung berbinar-binar. Alhamdulillah, istri Nabi akhiruz zaman. Bukan karena berpikir viral nih saya. Bakalan sering FYP nih saya. Bakalan punya banyak followers nih saya. Enggak gitu. Bakalan jadi terkenal nih saya, jadi selebritas nih saya, enggak gitu. Atau bahkan nama saya akan ditulis dalam sejarah nih kalau bener nih, enggak gitu. Yang dipikirkan Sayyidah Khadijah justru lebih dalam daripada itu. Beliau berpikir, ya Allah, jadi istri Nabi akhiruz zaman, menjadi seseorang yang ikut serta dalam agama yang membawa orang menujumu ya Allah. Saya bisa jadi seseorang yang ikut serta. Tugasnya Nabi itu kan membawa agama. Tugasnya Nabi itu kan membawa cahaya, menunjukkan orang ke jalan surga. Sayyidah Khadijah jadi istrinya. Sayyidah Khadijah berkata, alhamdulillah perempuan gak mungkin jadi Nabi. Tapi kalau saya bisa jadi istrinya Nabi, saya bisa ada dalam jalan
ketika Engkau ya Allah mengutuskan seorang nabi untuk menunjukkan jalan orang menujumu ya Allah. Jalan hamba-hamba sama Abu Halah. Bertahun nikah, suaminya meninggal, punya 2 orang anak ini. Habis itu kemudian Sayyidah Khadijah menjanda, kawin lagi, kemudian punya 1 orang anak. Sesudah itu suaminya juga meninggal dunia. Tentu dari mulai nikahnya umur-umur belasan tahun, ini udah sampai dengan umur 30-an tahun. Memang mendampingi suaminya juga bukan kayak sebulan 2 bulan suaminya meninggal, enggak. Bertahun-tahun juga gitu ya, untuk waktu yang cukup lama juga. Kayak 10 tahun kemudian meninggal suaminya gitu. Kemudian punya anak, kemudian menikah lagi, punya anak. Kemudian suami yang kedua pun meninggal juga. Nah, suami yang kedua ini ketika meninggal, meninggalkan perdagangan, meninggalkan bisnis. Yang memang Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian, seorang perempuan yang brilian, seorang perempuan yang mikir, seorang perempuan yang pikirannya tuh enggak cuman dipakai buat gimana caranya biar saya tambah cakep, gimana caranya apa nih tren make up yang paling terbaru, gimana nih biar saya, ini kan saya janda nih misalnya ya, atau ketika jadi seorang istri gitu kan, gimana caranya biar suami saya nggak kemana-mana, saya dandan, saya cantik-cantik dalam rumah, enggak gitu. Beliau ikut serta mendampingi suaminya ketika suaminya memulai perjalanan bisnisnya. Hingga ketika suaminya meninggal, Sayyidah Khadijah meneruskan bisnis suaminya dan luar biasa teman-teman sekalian. Sesudah dipegang oleh Sayyidah Khadijah, sudah kewafatan suaminya, bisnisnya semakin besar. Hingga menjadikan di usia-usia 35 tahun, hampir 40-an tahun, Sayyidah Khadijah adalah perempuan terkaya di kota Mekah. Menjadikan beliau perempuan yang tak hanya kaya tapi juga dicinta. Beda nih. Beliau kaya, itu sesuatu. Beliau dicinta, itu sesuatu. Karena ada banyak juga orang kaya tapi dibenci orang. Betul? Itu kerjanya apaan sih ya? Tasnya mahal banget. Itu ya perempuan. Kaya banget tapi pelit, nauzubillah. Kira-kira dicinta apa dibenci? Kamu nih jadi istri. Kamu punya uang karena kamu kerja. Belum tentu tambah dicinta sama suaminya. Apalagi kalau modelannya ketika kamu punya harta, kamu menjadi semena-mena. Banyak perempuan modelan kayak gitu. Punya duit, berasa kayak suaminya di bawah dia. Apalagi kalau penghasilan suaminya tidak lebih besar daripada penghasilan dirinya sendiri. Udah berasanya kayak ratu sama bawahan. Suaminya, tolong ambilin saya air. Nyuruh-nyuruh suaminya. Bahkan gak pakai kata tolong lah gitu ya. Bukain kaos kaki saya. Tapi gak ada sih cewek kayak gitu. Kamu tuh dasar pemalas. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki modelan kayak kamu? Kamu tuh suami, inget ya, walaupun saya punya duit, tapi kamu tetap suami. Kerjaannya ngomel mulu nih. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ayo saya mau lihat nih, saya mau lihat. Mana orangnya? Yang suka ngomel-ngomel sama suaminya, mana orangnya? Saya mau lihat mukanya, mana orangnya?
Saya emang enggak ustazah. Enggak kayak gitu tapi suka ngomelnya iya. Jangan bu. Walaupun kamu punya uang sendiri bahkan lebih banyak dari suamimu. Walaupun kamu yang menafkahi kehidupan kamu bahkan suamimu kamu nafkahi sekalipun, tetap tidak akan bisa mengubah fakta bahwa kunci surga dia yang pegang. Kamu menafkahi suamimu sekalipun, kunci surgamu tetap dia yang pegang. Hati-hati, jangan sampai kunci surgamu dia telan. Nyarinya di mana ntar? Jangan, tetap aja. Ustazah, walaupun saya yang menafkahi, walaupun ibadah saya lebih banyak daripada ibadah dia, Ustazah, tapi dia nggak sholat ustazah. Bagaimana mungkin dia masuk surga? Loh, siapa yang bilang masuk surga? Kunci surgamu dia yang pegang. Kunci surga kamu dia yang pegang. Belum tentu dia masuk surga. Sebab kunci surga dia ada yang pegangnya. Kan begitu? Tapi bahwa kamu kalau nggak hormat sama suamimu, kalau kamu nggak benar sama suamimu, rada susah masuk surganya. Kunci surganya dia yang pegang. Gitu loh. Jadi bagaimana ibadah dia itu urusan antara dia sama Allah. Tapi fakta bahwa kunci surgamu dia yang pegang itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Siapa sih Ustaz yang ngomong kayak begitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Suamimu adalah jalan surgamu, kunci surgamu. Ketika kamu memperlakukan dia dengan baik, dan pintu nerakamu, kunci nerakamu ketika kamu memperlakukannya dengan tidak baik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang tak hanya kaya tapi juga dicinta. Sama siapa? Sama orang Mekah. Warga Mekah cintanya sama Sayyidah Khadijah luar biasa. Kenapa? Bukan karena beliau kaya, bukan. Tapi karena beliau sangat amat dermawan. Sampai-sampai orang semekah kalau ada urusan-urusan sama dunia, urusan-urusan sama uang, datangnya ke tempat Sayyidah Khadijah. Yang kepengen buka usaha nggak ada modalnya, datang ke Sayyidah Khadijah, ngutang sama Sayyidah Khadijah dipinjemin. Janda miskin karena suaminya meninggal, punya anak kecil-kecil, nggak punya uang buat nafkahin anaknya, datang ke tempat Sayyidah Khadijah disumbang. Baik hati, dermawan, suka memberi. Semua orang merasa Sayyidah Khadijah punya iyad, punya bantuan, pernah nolongin beliau, pernah nolongin dia. Orang Mekah cintanya sama Sayyidah Khadijah luar biasa, setara ratu pada zaman tersebut. Kuat banget teman-teman sekalian. Makanya kalau ditanyain, Ustazah, kok Nabi sama Sayyidah Khadijah, kok yang lamar Sayyidah Khadijah bukan Nabi Muhammad? Masa tersebut posisinya Sayyidah Khadijah itu kayak di atas semua laki-laki teman-teman. Kayak beliau tuh bisa milih siapa aja yang dia mau nikahi gitu. Sayyidah Khadijahnya. Di saat yang laki-laki itu kalau mau
ngelamar Sayyidah Khadijah, ya kalau Sayyidah Khadijahnya nggak mau, nggak ada siapapun bisa nikah. Jadi kayak di posisi yang dia memilih, sementara laki-laki siapapun dipilih sama beliau. Sekali lagi, bukan hanya karena dia kaya, melainkan karena dia adalah perempuan yang sangat baik hatinya, dicintai sama seluruh warga Mekah. Orang tuh emang dicinta bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena pinter. Tapi pada ujungnya seseorang menjadi dicinta karena dia baik. Kebaikan hati itu mata uang yang berlaku dimanapun saja. Mata uang yang berlaku dimanapun saja adalah kebaikan hati. Kebaikan hati adalah bahasa universal yang bisa difahami oleh siapapun. Anak bayi aja, teman-teman saya sekalian, itu bisa merasakan aura ketulusan. Makanya kalau ada orang biasanya disenengin sama bayi, digendong sama bayi itu bayinya nggak nangis, padahal dia bukan ibunya, bukan siapa-siapanya, gitu ya. Bayi bisa merasakan ketulusan, kebaikan hati, kebersihan hati seseorang. Bahkan binatang-binatang tuh, gitu ya, itu seneng tuh, terutama kucing itu suka mendekat kepada orang yang dia rasa tulus. Ketulusan hati itu memang luar biasa, teman-teman. Makanya mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ketulusan hati, insya Allah. Tapi begitu hati nggak tulus, hati nggak bagus, hati nggak baik, anak sendiri aja digendong emak-emaknya nangis. Betul? Suami nggak betah, anak nggak betah, siapa nggak betah. Ini Sayyidah Khadijah. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah, kan semua kehidupannya Nabi bisa kita contoh. Itu kan Nabi dilamar sama Sayyidah Khadijah, Ustazah. Boleh nggak saya yang ngelamar? Cowok saya aja yang ngelamar gitu, boleh nggak Ustazah? Bu, Dek. Habisnya Ustazah nungguin lama kagak dilamar-lamar. Saya kasih tahu ya. Kalau cowoknya kayak Nabi Muhammad boleh dah. Tapi kalau dia cuma Bambang, kalau dia cuma Budi, atau siapapun itu, kayaknya nggak usah deh. Tunggu dia aja yang lamar kamu ya. Sayyidah Khadijah. Jadi ini karena ketulusan hati beliau, beliau menjadi perempuan yang dicinta. Kaya dan dermawan. Kaya dan dermawan. Senengannya bagi-bagi, senengannya ngasih-ngasih. Senengannya nyembelih kambing, kambingnya dibagi-bagiin gitu. Sayyidah Khadijah dermawan banget. Satu waktu dia punya perniagaan, bisnisnya Sayyidah Khadijah nih, seperti yang tadi saya sampaikan, udah jalan nih bisnisnya nih gede. Suatu waktu orang kepercayaan beliau udah gak ada. Entah pulang kampung, kawin dan seterusnya. Akhirnya beliau nyari-nyari nih orang yang bisa bawain dagangan beliau untuk bawa barang dagangan ini. Nanya-nanya sama orang, nanya sama temennya. Sayyidah Khadijah punya teman dekat, namanya Sayyidah Nafisah. Ini Bu, kalau ibu-ibu pernah dengar ada perempuan tua datang ke rumahnya Nabi Muhammad, Nabi hormat banget. Di masa hidupnya Sayyidah Aisyah, sampai Sayyidah Aisyah cemburu tapi bingung. Karena yang dicemburuin nenek-nenek udah tua banget. Sesudah pergi perempuan tersebut, Sayyidah Aisyah nanya, siapa sih dia Rasul? Engkau menghormatinnya sampai kayak begitu?
Kau sayangnya sama dia kelihatan banget gitu. Siapa sih dia Rasul? Innaha kanat sahibat Khadijah. Itu adalah teman dekatnya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku padanya. Ini perempuan ini adalah Sayyidah Nafisah ini. Ya, teman dekatnya Sayyidah Khadijah alaiha ridwanullah. Dia cerita nih sama temennya Nafisah. Dia bilang, Fis, ya kan namanya Nafisah. Naf, kayaknya gak enak ya. Saya nih lagi kepengen bawa barang dagangan, saya lagi nyari orang nih saya. Oh, orang apa? Buat apa? Buat bawa barang dagangan saya nih, saya mau udah musiman pasaran di luar negeri gitu. Musiman ada apa namanya, kayak pasar gitu ya. Di daerah tertentu ada musimannya perdagangan gitu. Ekspor impor barang. Dia bilang, ini saya mau bawa barang dagangan nih ke negeri Syam. Sekarang Syria berarti itu ya. Cuman saya punya orang buat bawain barang dagangan saya. Orang saya udah pulang, udah pergi. Oh, kamu nyari orang kayak gimana? Ya yang pinter, enggak harus sih. Yang cakep enggak lah. Orang buat barang dagangan kok. Ya kan kalau dagangan dibawa sama orang cakep kan banyak orang mau beli. Enggak lah. Terus yang kamu cari orang kayak apa? Ya yang jujur. Oh, kamu nyari Al-Amin. Iya, yang bisa dipercaya. Ya kalau gitu Al-Amin aja. Yang bisa dipercaya. Iya emang saya nyari Al-Amin. Ya udah kalau gitu Al-Amin aja. Iya emang saya nyari Al-Amin. Dia bilang, enggak, maksud saya kamu panggil aja Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Masa itu Nabi Muhammad usianya hampir 25 tahun. Orang-orang kalau mau pergi nitipin kunci rumahnya ke Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena beliau Al-Amin. Seseorang yang selalu dapat dipercaya. Kalau dititipin duit gak bakalan kurang sepeser pun. Kalau disuruh jagain apa-apaan dijagain bener-bener. Selalu dapat dipercaya. Enggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang. Kalau dititipin omongan jadi tambah panjang. Kalau dititipin duit berkurang nol belakangnya. Ada yang suka begitu tuh, kalau dititipin duit berkurang, dititipin omongan jadi tambah panjang. Itu artinya orangnya tidak dapat dipercaya. Nah ini Nabi Muhammad, berangkatlah teman-teman. Sekali lagi saya nggak mau cerita panjang lebar, padahal udah cerita panjang ini ya. Alhasil pulang-pulang dari dagang, Maisaroh budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Ya Maisaroh tuh nama budak laki-lakinya Sayyidah Khadijah. Jangan bayangin perempuan ya. Karena nama Maisaroh di tempat kita kan nama perempuan. Tapi sebenarnya Maisaroh itu nama budak laki-laki. Maisaroh pulang dari bawa perdagangan tersebut berduaan sama Nabi Muhammad. Jadi pendampingnya Nabi, yang dagang Nabi Muhammad. Tapi Maisaroh ya asistennya lah. Budak. Kalau Maisaroh ini budak. Budaknya Sayyidah Khadijah. Pulang-pulang cerita, Tuan, saya mau laporan sama Sayyidah Khadijah. Oh gimana Maisarah? Dia bilang dagangan kita untung besar. Oh bagus kalau gitu. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan kepadamu Tuan. Oh apaan? Saya kemanapun jalan kemarin di perjalanan selalu dinaungin awan. Oh kok bisa begitu? Apa yang udah kamu lakukan? Itu dia, saya kirain awan naungin saya. Ternyata ketika saya pisah dari Muhammad, awannya ikutan dia bukan ikut saya. Tuan, ternyata nih saudara kita dari Quraisy, baginda Nabi Muhammad SAW. Kemanapun dia jalan, awan ngikutin dia. Oh gitu. Yang lebih ajaib lagi Tuan. Ketika
saya sama Muhammad beristirahat di bawah sebuah pohon. Datang pelayan dari seorang rahib, seorang pendeta, memanggil kami. Tapi Muhammad gak mau pergi, saya yang disuruh pergi. Saya dibawa naik ke atas Sumi'ah, ke atas biaraknya dia, tempat ibadahnya dia. Dari menara, kayak menara gitu ya. Dari tempat ibadahnya dia di atas, dia ngeliatin aja ke arah pohon yang ada Muhammad di bawahnya. Terus dia nanya sambil gak ngeliatin saya. Manir rajul tahta dhillatil kasyajarah. Siapa tuh laki-laki yang sekarang bernaung di bawah pohon itu? Saya bilang, daka akhil Quraisy. Itu saudara saya dari Quraisy. Dia bilang, kamu bohong. Dia pasti gak punya saudara. Kok kamu tahu? Dia kemudian ngeliatin saya. Dia bilang, bagaimana dia punya saudara? Dia bahkan ayahnya sudah meninggal saat dia masih berada dalam rahim ibunya. Kok kamu tahu? Ibunya meninggal dunia saat dia berusia 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia ikut kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Kok kamu tahu? Dia habis itu ikut sama pamannya yang punya anak banyak. Kok kamu tahu? Dia senang sama warna hijau. Saya nggak tahu. Dia bilang dia tahu segala sesuatu tentang Muhammad tanpa perlu saya kasih tahu. Bahkan dia mengetahui hal-hal yang tidak saya tahu tentang Muhammad. Kemudian dia kembali memandang pohon tersebut dan berkata kepada saya dengan penuh kehusyuan, dengan seksama dia berkata kepada saya, Isma, dia bilang, dengerin, nak, pulanglah kembali ke Mekah. Dan aku beritahu kamu sebuah rahasia. La yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi. Laki-laki yang ada di bawah pohon itu sekarang adalah seorang nabi. Tuhan, pantesan. Kemana dia jalan, awan naungin dia. Pantesan. Sayyidah Khadijah begitu dibilang kayak begitu, merinding sekujur badan. Dia teringat sama mimpinya di masa kecil. Jadi mikir. Akhirnya ketika dia mikirnya udah panjang, dia manggil saudaranya atau temennya tadi tuh, Nafisah. Di rundingan, Nafisah kemudian pergi menemui Nabi Muhammad yang tentu aja kala itu belum jadi seorang nabi. Diskusi ngobrol ini tuh semuanya setuju. Kemudian dipanggil Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menyampaikan lamarannya, disampaikan kepada Abu Thalib. Abu Thalib setuju, kemudian pesta pernikahan pun dilaksanakan. Yang mau saya ceritakan, ini dari tadi belum nih. Yang terkait dengan keikhlasan. Beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad bukan buat pacaran, ya, bukan buat berdua-duaan, buat kenal lebih jauh, pengen lihat mukanya, pengen deket, nyari chemistry kata orang zaman sekarang nih. Enggak gitu. Akan tetapi Sayyidah Khadijah memanggil Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting untuk disampaikan. Apa itu? Visi misi pernikahan. Biar satu frekuensi. Panggil Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah berkata kurang lebih begini. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Usianya Sayyidah Khadijah 15 tahun di atasnya Nabi Muhammad.
Sayyidah Khadijah 40 tahun kala itu. Dan Nabi Muhammad 25 tahun kala itu. Tapi teman-teman, saya dulu mikir Sayyidah Khadijah 40 tahun tuh kayak tua. Tapi ternyata saya sekarang udah 46 tahun loh ini. Kayak 40-an tahun tuh gak tua amat ya. Saya aja 46 tahun nih belum berasa tua. Kecuali kalau saya ingat dengkul. Kecuali kalau saya ingat pinggang saya di belakang udah pakai pen. Udah hasil operasian. Ya Allah, baru berasa tuanya. Kecuali kalau ngaca, nah itu baru berasa tuanya tuh. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidah Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad begini, wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu cakep, walaupun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad gak cakep sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau kawin, tetap mau nikah sama Nabi Muhammad. Karena memang bukan itu sebabnya. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda dan kuat. Walaupun itu iya. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu mulia akhlaknya.